Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali boleh berjalan dalam anugerah Tuhan, belajar percaya di tengah-tengah tantangan dan kehidupan. Karena kita diutus untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Dan saya ingat kemarin ketika mengajar Pak, anak-anak tuh mereka berproses terus di tengah-tengah keberagaman. Bagaimana mereka selalu dituntut dan selalu dipertanyakan soal kekristenannya. Tetapi saya bersyukur bahwa mereka tetap kuat, dan biarlah kita juga belajar seperti anak-anak untuk bisa mempelajari dan mendalami agar ketika kita bersaksi, kita bukan cuma tong kosong yang nyaring bunyinya, tapi kita betul-betul tahu bagaimana melakukan dan berkata-kata seturut dengan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan Kuutus Kau PKJ 182. PKJ 182 Kuutus Kau bait pertama dan yang kedua. Kuutus Kau bait pertama dan kedua. PKJ 182. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung luka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat terkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini ada pengorbanan apa yang harus kami lakukan untuk tetap berjalan dalam anugerah Tuhan? Mungkin saat ini kami nggak tahu, tapi kami percaya pengorbanan yang harus kami lakukan sekalipun berat, tapi kami tahu bahwa itu adalah bagian dari hidup kami sebagai anak Tuhan. Dan biarlah kami menjalaninya dengan ikhlas dan tulus, dan sebelumnya kami mendengarkan sabda-Mu, kami serahkan pembacaan firman-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan buka dari Keluaran 2, Keluaran 2 ayat yang 11 sampai yang ke-15. Keluaran 2 ayat 11 sampai 15. Keluaran 2 ayat 11 sampai 15, dengarkanlah sabda Tuhan. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Lalu ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya di dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di negeri Midian, di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak Bapak Ibu dalam hidup itu ketika mencoba membela seseorang, yang dibela nggak mau, malah nyalahin kita? Kan kita berharap ya, kalau kita membela seseorang, misalnya keluarga kita, misalnya dia bikin salah terus diserang sama orang, terus kita belain gitu, tujuannya baik ya. Tapi malah kadang-kadang kita bela orang, kita dimarahin, "Kamu kenapa bela saya? Harusnya kamu nggak ngomong gitu." Terus kita kaget kan, lah kita mau belain dia kok malah disalahin. Atau kalau nggak keluarga, mungkin teman gereja, atau mungkin dulu teman sekolah waktu muda, atau mungkin sahabat sendiri, teman, yang kadang-kadang kita bingung, lah kita belain dia kan justru kan karena kita sayang, loh kok malah kita disalahin. Pernah kita bertanya tentang bagaimana cara kita membela orang? Kita mungkin terlalu banyak tersuntik sama film-film kepahlawanan, superhero, film-film action. Wah, kalau membela itu kayak jagoan itu ya. Ada orang dipukulin, kita bilang kita hajar orang yang menyakiti, kita pukul habis, akhirnya kita menang. Ternyata membela itu kadang-kadang
kita salah membela. Salah membela maksudnya cara kita membela seharusnya kita tidak membalas. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita membalas sambil melindungi orang, nggak pernah. Kalau kita melindungi itu cukup jadi tameng, jangan jadi pedang. Kita kadang-kadang sok pahlawan, ingin menjadi pedang melindungi orang yang kita sayang, sampai akhirnya kita melukai orang-orang di sekitar kita. Harusnya itu cukup dari tameng, kita lindungi dia, kita tutupin dia. Walaupun kita disakiti, kita harus tetap bertahan, bukan untuk membalas. Awas lu ya jahat sama keluarga gue sikat juga lu, nggak boleh. Anak Tuhan nggak boleh gitu. Dan ini yang terjadi pada Musa. Musa juga tujuannya baik, dia tahu, dia sadar bahwa dia bukan orang Mesir, dia tahu bahwa dia orang Yahudi. Dia lihat saudaranya dipukulin setiap hari, rasa empati dan simpati itu udah makin dalam, dan kadang dia udah keselnya kepada orang Mesir itu udah memuncak. Akhirnya dia membunuh gara-gara dia lihat saudaranya dipukulin. Nah, orang yang melihat dipukul atau dipukul itu malah kaget lah. Kok malah gitu? Kok kamu malah mukul? Nanti jangan-jangan kamu juga mukul saya. Jadi si orang Yahudi yang juga adalah saudaranya Musa ini jadi ketakutan dengan sikap Musa. Kadang-kadang orang yang membela orang lain itu kadang-kadang berlebihan. Dan ketika berlebihan dan lepas kendali dan tidak dipikirkan matang-matang, bukannya kita membela malah kita melukai. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini juga kita kadang kayak gitu. Coba kita lihat, kadang-kadang misalnya kita bela anak kita padahal dia salah. Kita harus tahu batasnya sampai mana, dan kita harus lihat apakah saya bijak kalau membela anak saya. Ketika membela saudara atau membela teman gereja, kadang-kadang kita harus bertanya, kalau yang dilakukan yang nggak benar, saya kalau membela atau malah menyerang orang lain di sekitarnya, bukankah justru saya malah menyakiti orang-orang di sekitar dan membuat teman saya yang justru berbuat salah itu makin kelihatan salah. Dan kita belajar sama-sama, mungkin ini salah satu cara Tuhan juga untuk menegur kita. Sama seperti Musa, harus ada kejadian ini supaya Musa ditegur. Bahwa Musa, kamu gak selamanya benar, Musa. Jadi kalau kita hari ini mungkin mengalami tadi ya, kita bisa ngebela orang malah disalahin, ibaratnya kok kita malah diperlakukan tidak adil, mungkin Tuhan sedang ingin membentuk kita. Tuhan hanya membentuk orang-orang yang akan dipakainya menjadi alatnya. Musa akan menjadi satu bapak pemimpin bangsa. Kalau Musa setengah-setengah dan ecek-ecek dan dia nggak bentuk karakternya, wah habis dari padang gurun. Sehingga Musa tuh ditampar, ini baru satu kejadian. Dari dia lahir satu kejadian, dia hampir dibunuh. Kedua, ketika dia udah besar, dia mukul orang, dia bunuh orang. Itu salah juga, ditegur juga sama bangsanya. Jadi kejadian-kejadian itu jangan ngerasa bahwa wah karena kita mau jadi anak Tuhan, orang hebat itu kita nggak boleh bikin salah. Kita berusaha baik, betul. Tapi kalau kita salah, kita akuin dan kita perbaiki. Gitu. Karena kita nggak akan bisa sempurna kok. Musa aja yang ibaratnya bapak bangsa hebat itu, salahnya di awal-awal banyak banget. Tapi nggak apa-apa. Itu bukan berarti bahwa Musa nggak sempurna. Ya udah, manusia nggak ada yang sempurna. Buat apa kita cari kesempurnaan milik Tuhan? Tapi masalahnya adalah bagaimana kita, kalau kata dosen saya selalu bilang, kita nggak akan bisa jadi putih. Tapi kita bisa jadi abu-abu yang warnanya lebih terang daripada yang lain. Anak Tuhan itu jangan abu-abu gelap atau malah hitam, jangan. Putih cuma punya Tuhan, kita bisanya abu-abu terang. Kalau kita kurang terang, kita bersihin lagi. Kita jadi gelap lagi, kita hapus lagi, kita benerin lagi. Sampai nanti satu saat Tuhan yang layakkan kita, kamu jadi putih. Semoga hari ini kita berjuang, kalau kita mengalami ketidakadilan, jangan buru-buru ngehakimin. Sadari dulu, mungkin cara saya salah, Tuhan lagi negur saya. Ketika kita bela orang lain, kita juga perlu lihat, saya ngebela orang lain ini benar nggak? Harus hati-hati juga, bijak untuk memilih dan bagaimana membela orang. Tuhan mampukan kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar bahwa kadang-kadang kami membela dengan cara yang salah. Kadang-kadang kami merasa bahwa dunia tidak adil, padahal mungkin kami yang salah. Dan biarlah karena kami tahu kami sedang diperbaiki sama Tuhan, kami adalah orang-orang yang justru dipercaya Tuhan. Mampukan kami untuk hidup, melangkah dengan bijak, bertutur kata dengan baik, dan terus memperbaiki diri, supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.